NASCAR. Mungkin NASCAR adalah balapan yang paling banyak dicintai dan juga dibenci di saat yang bersamaan. Kenapa? Ya karena balapan ini bisa dibilang sebagai balapan mobil yang paling membosankan. Dan hal ini terbukti dengan penurunan tajam pada jumlah penonton selama beberapa dekade terakhir. Kenapa bisa demikian? Ya pada dasarnya sama kayak balapan lain, di mana NASCAR ini adalah bisnis. Dan jika berbicara bisnis, berarti balapan tersebut harus bisa menghibur. Karena jika para penonton semakin terhibur, maka akan semakin banyak penonton yang bisa mereka dapatkan. Dan semakin banyak juga uang yang bisa mereka hasilkan. Dan mungkin kita berpikir kalau ada balapan yang memiliki mobil yang lebih cepat dan lebih liar, hal ini bisa menarik lebih banyak penonton. Sebenarnya enggak juga. Karena pada dasarnya motorsport akan semakin menarik jika ada persaingan yang ketat atau bisa dibilang kompetitif. Maka jika ada hal itu tentu aja akan membuat penonton bisa lebih terhibur. Kenapa demikian? Ya karena kita menonton balapan ingin melihat para pembalap bisa saling menyalip satu sama lain. Kemudian melihat crash sesekali, melihat balapan yang sangat kompetitif dan hal itu tentu aja akan sangat menghibur. Dan uniknya lagi, NASCAR malah tidak melakukan hal tersebut, malah melakukan hal sebaliknya. Karena NASCAR membuat mobil menjadi lebih lambat dari sebelumnya, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Pertanyaannya adalah, kenapa mobil NASCAR menjadi sangat lambat dan apa yang dilakukan NASCAR sehingga bisa seperti ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus melihat National Cup Series dan Xfinity Series. Dan kita akan fokus pada kedua hal tersebut. Jadi selama bertahun-tahun mobil Cup sendiri sudah berkembang secara masif. Yang dulunya adalah mobil stok tanpa modifikasi, sekarang sudah menjadi mobil dengan bodi custom dan rangka tabung. Bahkan mobil ini mengalami perubahan yang begitu drastis dari tahun 1948 sampai sekarang. Dan juga kecepatannya pun berubah secara drastis. Kemudian untuk menunjukkan seberapa besar kecepatan NASCAR telah berubah, kita bisa melihat kecepatan rata-rata pole untuk lintasan intermediate, speedway, dan super speedway selama bertahun-tahun. Jika kita ingin lebih spesifik, mari kita lihat di Charlotte Motor Speedway, Kansas Speedway, dan Texas Motor Speedway terlebih dahulu. Seperti yang bisa kita lihat dari sini, kecepatan pole dimulai cukup lambat sekitar 210 km/jam. Dan seiring berjalannya waktu, kecepatan pole-nya menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Karena dari tahun 2000 sampai 2014, kecepatan mobil NASCAR meningkat, tetapi nggak begitu banyak. Lalu dari tahun 2014 sampai 2017 secara definitif menjadi tahun puncak dalam hal kecepatan pole untuk lintasan intermediate ini. Tetapi sayangnya dari tahun 2017 sampai sekarang terjadi sesuatu yang sangat menarik, yaitu kecepatannya menurun secara drastis sampai mencapai tingkat yang sama dengan NASCAR di tahun 90-an. Pertanyaannya, kapan kecepatan mobil NASCAR malah menjadi turun? Sebenarnya kalau secara data, kita bisa melihat kalau kecepatan pole mobil NASCAR ini mulai turun sejak tahun 2015. Pertanyaan lainnya, kenapa NASCAR malah semakin melambat, padahal mobil-mobil tersebut dulunya cepat? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu kembali ke tahun 1988, yang dimana NASCAR memperkenalkan restrictor plate pada semua mobil pesaing untuk balapan di Talladega dan Daytona. Karena pada tahun 1987 ini adalah tahun tercepat mobil NASCAR dan mereka menyatakan kalau kecepatan pole-nya melebihi 340 km/jam. Dan jika ada mobil melaju lebih dari kecepatan itu, tentu aja menjadi sulit untuk dikendalikan. Dan benar aja karena kecepatan tersebut menyebabkan kecelakaan di balapan NASCAR pada tahun 1987 yang melibatkan Bobby Allison, yang dimana ban mobilnya kempes di Talladega sehingga dia menabrak pagar dan juga melukai sejumlah penonton. Tapi untungnya tidak ada yang meninggal pada kecelakaan itu, tapi kejadian ini membuat NASCAR membatasi mobil mereka terutama pada lintasan-lintasan besar. Kemudian pada tahun 2013, NASCAR memperkenalkan mobil generasi ke-6 yang juga dikenal sebagai mobil Gen 6 yang dirancang agar terlihat seperti mobil pada umumnya, dengan harapan agar mobil baru ini bisa lebih cepat dan memiliki daya cengkram yang lebih baik dari mobil sebelumnya. Tapi sayangnya bukannya mendapat sambutan yang baik, malah mobil baru ini disambut dengan banyak kritik dari para penggemar dan pembalap. Kemudian terlepas dari itu pada tahun 2014, 2015, dan 2016, NASCAR mulai menerapkan berbagai jenis paket aero. Jadi dengan kit aero, mobil akan memiliki tingkat downforce yang berbeda yang tujuannya untuk mendorong penuh mobil pada saat balapan agar bisa lebih menghibur dan menarik. Tapi bukannya bikin menarik, malah disinilah semuanya menjadi sangat membingungkan. Karena selama bertahun-tahun tingkat downforce dan paket aero yang harus digunakan oleh para pembalap menjadi berubah untuk balapan yang berbeda. Dan itu artinya setiap balapan kita sebenarnya tidak menonton mobil yang sama seperti balapan sebelumnya.
Kenapa demikian? Yaitu karena NASCAR secara harfiah mengubah aturan untuk mobilnya berdasarkan lintasan yang ada. Karena untuk beberapa lintasan, mobil NASCAR memiliki paket aero high atau low downforce, dan hal ini dilakukan agar penonton kagum akan balapan ini. Tapi sayangnya hal yang didapatkan NASCAR malah sebaliknya, yang mana dengan demikian banyak balapan yang hanya memiliki sedikit aksi, sehingga membuat para penggemar dan pembalap menjadi kesal. Kemudian pada tahun 2019 kita bisa melihat beberapa perubahan pada powertrain mobil NASCAR juga, yang mana penurunan horsepower untuk trek yang lebih dari 96 km panjangnya, dan untuk trek kecil dan street track maka NASCAR mengizinkan daya mobilnya di 750 horsepower. Tetapi untuk trek yang lebih besar NASCAR kembali membatasi dayanya hanya di 550 horsepower aja, dan karena hal ini penurunan kecepatan menjadi lebih terasa. Memang cukup aneh peraturan NASCAR ini. Namun, NASCAR kedepannya ingin memperkenalkan platform mobil baru di tahun ini atau tahun depan yang diharapkan bisa membawa mereka kembali ke NASCAR yang dulu. Dan platform baru ini seharusnya memiliki 670 horsepower di semua trek. Kemudian dalam alasan segi finansial, dengan menurunkan tingkat daya pada lintasan besar secara teoritis, maka itu bisa mengurangi kemungkinan kegagalan mesin. Dan itu berarti bakalan akan ada pengurangan biaya bagi tim untuk memperbaikinya. Dan ini merupakan keuntungan yang besar bagi siapapun yang ingin masuk ke dalam balapan ini. Jadi pada dasarnya para penggemar dan pembalap ingin memiliki lebih sedikit downforce dan lebih banyak power pada mobilnya. Dan hal itu akan membuat balapan ini menjadi lebih menghibur. Dengan peraturan yang akan ada, berarti kita akan punya harapan kalau mobil generasi selanjutnya ini bisa membantu NASCAR untuk mengubah segalanya dan membuatnya agar lebih terhibur. Lalu soal menghibur para penonton, menurut pencinta NASCAR, sebenarnya kecepatan pole itu tidak sepenuhnya merupakan indikator untuk menghibur pada saat balapan. Karena jika sebuah mobil berada di sebuah balapan nih, maka perbedaan antara 300 km per jam dan 320 km per jam pada percepatan pole ini hampir tidak akan bisa kita lihat. Jadi sebenarnya penurunan kecepatan pada mobil NASCAR bukanlah faktor utamanya di sini, karena lebih tepatnya itu ada di paket aero yang membuat mobil ini jadi menempel pada tanah, sehingga hal ini membuatnya sulit untuk melewati berbagai lintasan. Jadi gimana menurut kalian soal mobil NASCAR yang dari tahun ke tahun malah semakin lambat kecepatannya? Jika kalian punya pendapat lain, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.